pengaruh negatif dari media massa. Media telah membawa kerajaan dan kekuasaan yang kuat. Siapa memiliki media, dia kuat dan berkuasa. Media dunia utara menguasai dunia selatan. Kota menguasai desa. Partai yang kuat dan yang kaya mengalahkan yang lemah dan yang miskin. Ini seperti dalam buku Brima ya. Lalu yang kedua, media menciptakan gemerlap budaya baru, budaya asli dan yang lokal pernah akan tersingkir. Ini kita bisa lihat kamu di saat ini, kamu kan misalnya di rumah karena virus corona ini kamu lapar, mungkin di rumah, keluar di rumah kamu nggak ada yang masak, kamu bisa pesan dari makanan dari Gojek, GoFood, lalu dari Shopee, pesan makanan ya kan. Lalu bagaimana? Yang lokal ini akan pelan sih. Dulu kan zaman, kalau dulu kamu harus berjalan terlebih dahulu. Misalnya kamu beli bakso, kamu harus dari rumah keluar dulu jalan ke tempat bakso ya kan. Nah ini perannya akan tersingkir. Next. Nah, lalu media adalah bisnis. Agar bisnis bisa laku harus didorong oleh semangat materialisme, konsumerisme dan hedonisme. Ini sudah pastilah. Karena mereka kan ingin suatu produk mereka lakukan. Nah, melalui media, persepsi yang salah dapat dibangun kesejahteraannya. Kemakmuran berarti memiliki materi sebanyak mungkin. Manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasinya, tetapi dari apa yang dimilikinya, rumah, mobil, uang, dan sebagainya. Seperti yang dipromosikan dalam iklan-iklan di media. Jadi, saat ini karakter seseorang itu tidak terlalu dinilai, tidak dianggap. Mereka hanya, misalnya karakter kamu jujur, oh itu nggak terlalu dianggap. Karena banyak orang, kalau kamu karakter kamu jujur, sok alim lo, sok jujur lo, seperti itu, atau mencari muka lo, seperti itu. Tapi yang dilihat tuh dari rumah kamu seperti apa, mobil kamu apa, berapa banyak uang kamu, itu yang dinilai sekarang. Semuanya ya. Nah, lalu melalui media, stereotip tentang kecantikan figur dapat diciptakan, modus dan sebagainya yang akan ditiru oleh masyarakat umum. Misalnya fashion, rambut, fashion pakaian dan sebagainya, yang begitu cepat ditiru. Nah, misalnya kamu pasti ada yang suka nonton film Korea kan, maka kamu suka dengan baju fashionnya, lalu fashion rambutnya, mungkin kamu akan pergi mencari fashionnya seperti apa sih, lalu kamu ikuti model rambutnya seperti dia. Itu sangat cepat ditiru. Next, melalui media, sensasi tantangan seksual, kekerasan dan horor yang mungkin sangat dinikmati oleh penonton. Nah, saya ambil contoh misalnya apa, film horor, dia bagaimana kamu bisa supaya tegang di situ, supaya ada ketakutannya. Nah, itu seperti itu. Lalu pemilik media, penguasa dan sponsor dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik untuk kepentingan bisnis dan politiknya. Ya, dia ingin suatu produknya dia laku, dia harus melakukan berbagai cara ya kan, misalnya dengan iklan, dengan promosi, lalu ada diskon dan seperti itu. Nah, lalu pengaruh negatif yang tidak disengaja, jadwal hidup dan pekerjaan kita menjadi tidak teratur. Banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengar siaran media. Komunikasi interpersonal dalam keluarga berkurang. Nah, ini sudah sangat banyak sekali komunikasi dalam keluarga kamu itu berkurang. Hubungan komunikasi kamu antara orang tua kamu, kakak kamu, saudara kamu ini sangat berkurang. Lebih banyak komunikasinya di HP ya kan, HP, di internet, seperti itu. Kecanduan dan keterlibatan dalam kekerasan dan seks bebas seringkali berkaitan dengan siaran TV. Nah, ini mungkin saat ini juga banyak pengaruh-pengaruh sinetron-sinetron yang sudah tidak benar, tidak bagus, sudah tidak layak untuk ditayangkan seperti ini. Ini sangat mempengaruhi ya. Lalu arus urbanisasi seringkali disebabkan oleh pertunjukan glamor tentang kehidupan kota. Nah, ini yang tentang sinetron yang sangat tidak tayangin, lalu pengaruh kehidupan kotanya yang mereka ditayangkan. Oh, ini kehidupan kota yang sangat mewah, kaya, sangat mudah mencari uang, seperti itu, sangat mempengaruhi sekali. Lalu pandangan gereja tentang media massa. Nah, ini berdasarkan Indeks Konsili Vatikan kedua tentang komunikasi sosial. Pasal 9-nya, ini untuk pengguna medianya, kewajiban khusus mengikat semua penerima, yaitu pembaca, pemeriksa, dan pendengar, yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi yang disiarkan media. Karena cara memilih yang tepat, meminta agar mereka mendukung penuh segala sesuatu
yang menampilkan nilai-nilai kebajikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini jadi gereja ini ingin agar kalau dalam media massa ini ada tentang nilai-nilai kebajikan, ilmu pengetahuan, teknologinya. Dan mereka juga melarang bahwa kamu sebagai penyiar ini janganlah menyiarkan tentang segala sesuatu yang dapat menghancurkan spiritual seseorang, tentang penyebaran agama, perpecahan tentang masalah agama. Janganlah, supaya gereja ini sangat tentang seperti ini. Lalu juga sesuatu yang baik itu dilarang untuk disiarkan, seperti itu. Lalu pasal 10-nya ini kewajiban kaum muda. Ini untuk kaum muda seperti kita atau kalian. Penerima khususnya kaum muda hendaknya berupaya menggunakan upaya komunikasi sosialnya untuk belajar mengendalikan diri dan memelihara ketertiban, kecuali bahwa mereka harus mencoba memahami lebih dalam apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Nah, ini kalian harus bisa memilih bagaimana sih dan mengkritisi mana yang baik dan mana buruk. Kalau kalian nggak paham, nah ini kalian harus mencoba mencari yang ahli, para pendidik yang dalam bidangnya itu, lalu para ahlinya, ataupun warga orang tua kalian yang lebih paham daripada kalian, supaya kalian tuh bisa tahu, atau kalian bisa memberikan penilaian yang adil, mana sih yang baik, mana yang buruk dalam media massa, seperti itu. Lalu kita lihat dari sikap Yesus. Ini Yesus juga sangat kritis. Nah, ini dapat kita temukan para murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah, pada saat itu Yesus itu udah muridnya pada hari Sabat itu, mereka lapar. Dan Yesus menyuruh muridnya untuk memetik gandum untuk dimakan, untuk dibuat makanan. Nah, di situ mereka ditentang oleh kaum Farisi dan oleh orang-orang. Nah, Yesus mengatakan bahwa hari Sabat adalah untuk keselamatan umat manusia, bukan sebaliknya bahwa hari Sabat itu untuk hari Sabat adalah hari manusia. Nah, Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis. Kita harus bisa membedakan mana sih yang benar dan mana yang salah. Lalu mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berguna untuk selamat manusia dan mana yang tidak berguna. Keselamatan manusia adalah pilihan bagi Yesus dalam hidup sehari-hari dan pekerjaannya. Nah, jadi Yesus dikirim oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, dan ini yang dibilang tadi adalah suatu pilihan. Kamu mau gak sih ikut dia? Ini pilihan. Nah, seperti Yesus, ketika Yesus memilih murid-muridnya, saudara, kamu mau gak? Seperti itu. Kamu mau selamat atau tidak? Lalu kalau mau selamat, ini loh caranya. Bukan, ini jalan keselamatan. Nah, kita itu diberikan kepilihan oleh Yesus. Kalau mau ya ikuti dia, jalan yang benar, jalan yang benar. Ini loh jalan yang benar. Ini loh, kan kalau ini kita merupakan pilihan, ada dua jalan kan, jalan yang benar dan yang salah. Yang mana sih pilihan? Semua dikembalikan lagi kepada kamu. Mana? Kamu mau pilih yang mana? Mau jalan yang benar atau jalan yang salah? Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita mengambil upaya sikap kritis? Banyak membaca buku tentang media, mengikuti pelatihan dan pendidikan media itu jikalau ada. Nah, latih diri Anda untuk melihat dan mendengarkan siaran berbagai media secara kritis. Ajukan pertanyaan dan belajar banyak dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Ini upaya-upaya untuk membangun kritis. Kamu sering menonton. Nah, kalau kamu nggak tahu, tanyalah pada yang ahlinya, para pendidik. Acara ini bagus sih. Lalu para ahlinya, sikap-sikap yang ahli seperti itu. Lalu banyaklah membaca buku. Banyak baca buku tentang media. Kalau kamu menonton, kamu harus bisa melatih diri kamu, lihat ini loh yang baik. Ini sinetron ini, acara ini bagus atau tidak, baik atau tidak. Acara ini bagaimana? Kamu harus bisa menilainya. Kamu sudah harus bisa menilainya seperti itu. Baik, sampai sini pertemuan kita. Kita tutup.
dengan